Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Radian, Prodi Hukum Tata Negara A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara mengajukan gugatan perkara. Jadi di sini ada 6 tahap untuk mengajukan gugatan perkara di pengadilan negeri. Yang pertama ialah pendaftaran gugatan. Jadi pendaftaran gugatan perdata ini ditujukan di pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HYR, pengajuan gugatan perdata diajukan di pengadilan negeri berdasarkan kompetensi relatifnya, juga berdasarkan tempat tinggal tergugat atau domisili hukum tunjuk berdasarkan kesepakatan. Nah, gugatan tersebut diajukan secara tertulis yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya dan ditujukan kepada ketua pengadilan negeri. Kemudian, gugatan ini dapat dilakukan di kantor kepaniteraan pengadilan negeri setempat. Lalu kemudian yang kedua ialah membayar biaya perkara atau panjar biaya perkara. Jadi setelah melakukan pendaftaran gugatan di pengadilan negeri di kepaniteraan, maka langkah selanjutnya ialah penggugat wajib membayar biaya perkara, yakni biaya sementara, yang nominalnya akan diperhitungkan setelah adanya putusan pengadilan. Di dalam proses pengadilan, pada prinsip pihak yang kalah yang akan menanggung biaya perkara, yaitu biaya-biaya yang perlu dikeluarkan di pengadilan dalam proses pemeriksaan perkara tersebut. Biaya-biaya tersebut diantaranya meliputi biaya kepaniteraan, pemanggilan saksi, materai, pemeriksaan setempat, pemberitahuan, eksekusi, dan biaya lainnya yang diperlukan. Nah, bagi penggugat dan tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, hukum acara perdata juga mengizinkan berperkara tanpa biaya. Jadi, penggugat dapat mengajukan permintaan izin perkara tanpa biaya. Itu dalam surat gugatannya atau dalam surat tersendiri. Selain penggugat, tergugat juga dapat mengajukan izin berperkara tanpa biaya. Izinnya itu dapat diajukan selama berlangsungnya proses persidangan. Permintaan izin berperkara tanpa biaya itu biasanya disertai keterangan surat tidak mampu dari desa atau camat tempat tinggal yang mengajukan. Oke, yang selanjutnya yaitu registrasi perkara. Jadi, registrasi perkara ini adalah pencatatan gugatan ke dalam register perkara untuk mendapatkan nomor gugatan agar dapat diproses lebih lanjut. Registrasi perkara ini dilakukan setelah pembayaran panjar biaya perkara. Bagi gugatan yang telah diajukan pendaftarannya ke pengadilan negeri, namun belum dilakukan pembayaran panjar, maka gugatan tersebut belum dapat dicatat di dalam buku registrasi perkara, sehingga gugatan tersebut belum terregistrasi dan mendapatkan nomor perkara, dan karenanya belum diproses lebih lanjut dan dianggap belum ada perkaranya gitu. Jadi dengan demikian, pembayaran panjar biasanya dianggap sebagai registrasi perkara. Lalu yang keempat, pelimpahan berkas perkara kepada pengadilan negeri. Setelah panitera memberikan perkara berdasarkan nomor urut dalam buku register perkara, perkara tersebut selanjutnya dilimpahkan kepada ketua pengadilan negeri. Pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat mungkin agar tidak melanggar prinsip penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selambat-lambatnya itu 7 hari setelah registrasi. Yang selanjutnya yaitu penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri. Setelah pengadilan negeri ini memeriksa berkas perkara yang diajukan panitera, kemudian ketua pengadilan negeri menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara. Penetapan tersebut harus dilakukan oleh ketua pengadilan negeri selambat-lambatnya 7 hari setelah berkas pertama diterima oleh ketua pengadilan negeri. Nah, majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara tersebut terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang hakim.
dengan komposisi 1 orang ketua majelis hakim dan 2 orang lainnya sebagai anggota. Tahap yang terakhir yaitu penetapan hari sidang. Jadi setelah majelis hakim terbentuk, majelis hakim tersebut akan menetapkan hari sidang. Penetapan itu dituangkan dalam surat penetapan yang dilakukan dengan segera setelah majelis hakim memeriksa berkas perkara atau selambat-lambatnya hari setelah penerimaan perjanjian perkara. Oke, baik, itu tadi 6 dari tata cara mengajukan gugatan perkara. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.